Dunia terus berubah. Teknologi bukan lagi sekedar alat, tapi bahasa baru untuk berpikir. Di balik layar komputer, di antara baris-baris kode, terdapat logika, kreativitas, dan imajinasi manusia yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan saya Sri Murdiawati, guru mata pelajaran informatika di SMP Al-Huda, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Inilah dunia coding dan kecerdasan artifisial, tempat di mana pikiran dilatih untuk berpikir secara logis dan sistematis. SMP Al-Huda memiliki visi Ikhlas Imtak Unggul Iptek yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ke dunia pendidikan. Lingkungan sekolah yang mendukung dan kesiapan murid dalam mengakses perangkat digital menjadi peluang besar untuk menumbuhkan kemampuan berpikir komputasional, kreatif, dan kritis. Namun, sebagian murid masih cenderung menerima informasi dari internet atau tools AI tanpa menyaring kebenarannya, serta belum memahami langkah-langkah yang tepat untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 30 ada? Sehari ada yang menghabiskan 20.000 untuk jajan. Ada nggak yang menyisihkan uang jajannya itu untuk ditabung? Ada. Cerdas mengelola keuangan. Namun, meski fasilitas teknologi di sekolah memadai, tantangan terbesar terletak pada pola pikir murid. Mereka masih menjadi pengguna pasif teknologi untuk hiburan dan kebutuhan instan, serta belum sadar bahwa mereka dapat menjadi pencipta solusi melalui coding dan kecerdasan artifisial. Murid belum terbiasa menyaring informasi dari internet atau tools AI, dan sering tergantung pada hasil teknologi tanpa memahami logika di baliknya. Ketika menghadapi tugas atau masalah, mereka belum tahu langkah sistematis untuk menemukan solusi sendiri. Tantangan ini menunjukkan pentingnya menghadirkan pembelajaran yang mampu melatih murid berpikir komputasional, logis, dan sistematis agar mereka tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengendali dan pencipta solusi melalui coding dan kecerdasan artifisial. Melihat kondisi murid yang masih berperan sebagai pengguna pasif teknologi, saya mengambil langkah untuk mendampingi mereka memahami esensi coding dan kecerdasan artifisial sebagai sarana berpikir, bukan sekadar alat hiburan. Saya memulai dengan memberikan pemahaman tentang keterampilan berpikir komputasional, yaitu bagaimana cara memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, mengenali pola, melakukan abstraksi, dan menyusun algoritma penyelesaian secara sistematis. Tujuannya agar murid mampu menyelesaikan permasalahan mereka sendiri secara mandiri dan logis. Sebagai penerapan, saya menghadirkan studi kasus kontekstual tentang pengelolaan keuangan pribadi. Outputnya uang jajan dengan harga HP-nya, berarti di outputnya tertulis jumlah tabungan dengan jumlah harinya. Harus dihitung dulu, ya. Oke, algoritma tahu ya, hasilnya 25.000 misal, berarti saya jajannya mau 5.000. Oh, berarti saya nabungnya berapa? 25.000 dikurang 5. Di mana murid diminta menganalisis bagaimana cara mereka mengatur uang jajannya agar bisa menabung dan tetap memenuhi kebutuhannya. Dalam studi kasus ini, murid diajak untuk menerapkan 4 konsep berpikir komputasional. Ganti semua, Bu. Coba lihat variabelnya. Variabel bawah. Ya. Variabel kamu cuma uang jajan, harusnya semua dibuat variabel. Nah, selanjutnya saya memandu murid untuk menerjemahkan hasil analisis tersebut ke dalam bentuk coding menggunakan platform Scratch. Melalui kegiatan ini, murid dapat memahami hubungan antara cara berpikir komputasional dengan proses coding dan penerapan kecerdasan artifisial sederhana.
Untuk menumbuhkan kolaborasi, saya membagi murid ke dalam beberapa kelompok kerja kecil agar mereka berdiskusi dan saling bertukar ide dalam menyusun alur pemrograman. Sebagai penutup, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka, menjelaskan alur berpikir, serta strategi mereka dalam mengelola keuangan dengan menerapkan konsep berpikir komputasional dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan memanfaatkan platform Scratch. Pembelajaran ini menumbuhkan pemahaman bahwa coding dan kecerdasan artifisial bukan sekedar penggunaan alat, tetapi proses berpikir komputasional yang melatih logika, kemandirian, dan kemampuan memecahkan masalah. Murid menjadi lebih kritis, bijak dalam memanfaatkan teknologi, serta mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Mereka belajar memvalidasi informasi digital secara logis dan bertanggung jawab. Melalui pemanfaatan teknologi yang bijak, murid diharapkan tumbuh menjadi generasi emas Indonesia yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, siap berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berpikir komputasional itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apakah hanya untuk komputer? Enggak ya. Jadi tolong mulai hari ini silakan terapkan berpikir komputasional dalam penyelesaian masalah, mengerjakan sesuatu. Mulai dari dekomposisi, kemudian abstraksi. Tinggalkan hal-hal yang tidak perlu, tapi fokus pada hal-hal yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Susanto MPD, Kepala SMP Al-Huda Jati Agung, Lampung Selatan. Di sini saya akan memberikan testimoni kepada salah satu guru kami, Ibu Sri Murdiawati Eskom, yang telah mengadakan pembelajaran mendalam terhadap mata pelajaran informatika. Beliau sudah sangat inovatif, kreatif, dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Beliau berkesadaran, kemudian tiga elemen pembelajaran mendalam, ada meaningful, mindful, dan joyful, telah dilaksanakan oleh Ibu Sri Murdiawati Eskom di dalam pembelajaran informatika. Terutama dalam pelajaran coding, beliau mengadakan pembelajaran siswa itu harus berpikir komputasional dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tahap implementasi adalah bagaimana siswa bisa berpikir komputasional untuk memecahkan masalahnya sendiri. Untuk itu, sekali lagi dari saya, pembelajaran yang telah dilaksanakan Ibu Sri Murdiawati Eskom sudah sangat mendalam dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Zunia Yulianti. Saya rekan kerja dari Ibu Sri Murdiawati. Ibu Sri Murdiawati sudah menggunakan pembelajaran yang sangat menarik, sangat mengedukasi kami sebagai teman-teman rekan sejawat, dan beliau seringkali membagikan pengalaman-pengalamannya tentang bagaimana cara membuat belajar itu menarik, edukatif, dan menyenangkan. Selain itu pula, Ibu Sri Murdiawati sering membagikan plafon-plafon digital yang saat ini banyak yang menunjang untuk pembelajaran kami, membantu membuat pembelajaran itu menyenangkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Abdul Hafiz. Saya merasa senang dengan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan topik berpikir komputasional. Pembelajarannya sangat menarik. Saya menjadi tahu bagaimana penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional ternyata bukan hanya tentang komputer, namun lebih kepada bagaimana berpikir logis dan sistematis. Terima kasih Bu Sri, semoga semakin kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.